Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas atau mereaksi tentang saya menemukan satu video di Facebook dari inspirasi bisnis properti ini. Nggak tahu ini yang bikin aslinya itu dari siapa beliaunya. Tapi judulnya di sini menambah daya listrik 900 watt menjadi 3000 watt. Oke, kita akan tonton dulu. Nah, ini kita lagi uji coba riset. Ini motor servo 250 watt, RPM maksimal 2850. Ini speed gearbox speed reducer 10 ke 1. Oke. Jadi keluar di sini 285. Nah, ini diameter 2, diameter 1, jadi 1/2 ya, setengah. Jadi keluaran di sini adalah 285 kali 2. Lebih dari 500 rpm. Nah, kita udah ngeluarin daya maksimal. Data sheetnya, ini generatornya ini adalah 2000 watt, tapi dalam kenyataannya bisa produce sampai 3000 watt. Jadi nanti kita hubungkan ke sistem off grid pakai charge controller, baterai, inverter dan MCB. Fungsinya untuk penghematan listrik bulanan. Jadi lu nanti cuma butuh daya 900 volt ampere, tapi bisa keluar daya maksimum di 3000 watt atau sekitar 2400 volt ampere. Oke. Oke, jadi kalau kesimpulannya tadi dari sumber listrik yang 900 VA, pastinya 220 ya. Kemudian untuk motor untuk ke gearbox, nanti ada puli yang memutar PMG nih, kayaknya PMG ini ya, permanen magnet generator. Permanen magnet generator nanti terhubung ke off grid inverter. Berarti di situ ada baterainya juga tadi informasinya. Untuk mengecas baterai nanti ke inverter, inverternya nanti akan menyuplai suatu listrik gitu ya, sistem listrik, sorry. Tadi sih saya dengarnya off grid ya, apakah off grid atau on grid saya kurang jelas juga. Kayaknya sih off grid. Berarti tidak diparalel dengan PLN. Oke. Next. Ya, thanks. Ya, alhamdulillah inilah pembuktiannya. Setelah dihujat habis-habisan di TikTok, ini gue ingin buktiin listrik dari PLN masuk ke elektromotor AC 250 watt, 1/4 HP, masuk ke WOM reducer, masuk ke PMG, ngasilin 60 rpm kurang lebih di 20 volt. Di 300 rpm dia ngasilin 2000 watt, di 500 rpm dia ngasilin 3000 watt. Masuk ya, kabel nih, kabel masuk panjang kabel tuh. Panjang kabel masuk ke charge controller. Nah, ini status charging ya. Status charging volt, ya masih ada sekitar mungkin 70%-an lah baterai capacity. Ini baterai masuk, gua paralel. Ini dari baterai ke inverter, inverter nyala tuh, nggak ada manipulasi, inverter nyala. Inverter 2000 watt. Oke. Dari inverter, nih kabel output keluar, kabel, nih colokannya. Kabel dari inverter ini colokannya. Dipakai buat ngidupin motor, elektromotor. 740 watt 1 HP. Dan juga ini motor bor 1 HP 740 watt. Oh. Oke. Jadi pembuktiannya benar. Input 250 watt, output keluar 2000 watt yang bisa digunakan 1600 volt ampere. Oke. Nanti gue lanjutin lagi. Oke, jadi videonya itu kayaknya sih membahas kayak apa ya? Kayak free energy gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan sih, karena kalau konsep free energy itu biasanya secara gampang itu ada mesin menggerakkan atau mengaktifkan suatu mesin, yang mana mesin satunya ini juga mengaktifkan mesin yang sebelumnya tadi. Jadi energinya itu muter, dan ini ada satu bagian mesin itu bisa keluar untuk digunakan misalkan melakukan pekerjaan di luar dua mesin ini tadi.
Terus dalam konteks mesin VNC istilahnya lebih sering disebut merujuk pada klaim teknologi yang mengaku bisa menghasilkan energi terus-menerus tanpa suplai daya eksternal. Contohnya ini. Nah, yang sering dijadikan contoh buat konten kreator itu ya, itu ada motor listrik yang nanti awalnya kita putar pakai listrik PLN. Kemudian dia nanti akan memutar flywheel atau roda gila. Flywheel nanti terhubung ke pulingnya generator. Generator begitu berputar dan keluar tegangan akan dihubungkan ke motor listrik. Gitu. Jadi muter aja di sini. Setelah itu di bagian generator outputnya nanti akan dihubungkan ke lampu, motor yang lain, atau mungkin untuk pemanas dan lain sebagainya. Yaitu yang sering dijadikan apa ya? Kalau saya bilang sih scam sih ya untuk free energy. Nah, kalau yang mesin tadi bagaimana? Apakah ini free energy? Jawabannya pastinya bukan. Karena masih ada sumber eksternal. Dan ada satu komponen lagi nanti yang cukup penting ya. Pertama tadi dari listrik PLN 900 VA. Mengaktifkan yang namanya motor 250 watt. Dan di situ ada gearbox. Entah itu pakai gearbox yang tipe spur, bevel, ataupun pakai worm, terserah. Mau reducer, mau nambahi putaran, terserah lah ya. Untuk memutar PMG atau permanen magnet generator, tulisannya di nameplate 3 kW atau 3000 watt. Oke, kemudian PMG nanti ke baterai charger. Entah itu modelnya seperti apa, wallahu a'lam lah. Yang penting baterai charger dulu. Kemudian dari baterai charger di situ ada yang ke baterai pastinya. Setelah dari baterai dia itu ke inverter. Dari inverter keluar AC memutar motor katakanlah 3 kW atau 3000 watt. Apakah seperti ini bisa? Sebenarnya jawabannya adalah bisa. Namun ya, kalau kita perhatikan dulu, kita perlu pengertian. Di situ ada motor 250 watt ini. Di mana dari listrik PLN pastinya tidak penuh 900 VA yang dipakai, melainkan ya 250 wattnya ini di motor. Tapi keluaran motor nanti pastinya akan turun. Nggak mungkin naik dayanya. Pasti akan turun karena ada efisiensi. Entah itu dia nanti kebuang jadi panas, jadi dikurangi oleh gaya gesekan porosnya dan lain sebagainya. Dan juga di sini pastinya ada beban di gearbox yang di situ ada gaya gesek terus dikonversi jadi panas karena gesekan tadi yang menyebabkan 245 watt tadi turun. Katakanlah ini angkanya misal ya 235 watt. Kemudian masuk ke PMG. PMG membutuhkan daya untuk dia itu bisa berputar. Yang otomatis ya sama saja. Kalau dayanya itu 235 watt, output maksimal dari PMG itu pastinya akan lebih kecil dari 235 watt. Misalkan 228 watt. 228 watt itu nanti digunakan untuk baterai charger. Di situ kan tertulis PMG 3 kW, Pak. Bagaimana kok dia bisa keluar cuma 228? Ya, namanya mesin pasti membutuhkan daya yang mengaktifkan dia. Dayanya itu biasanya lebih besar daripada daya outputnya. Misal engine, dia membutuhkan daya untuk dia bisa berputar. Nah, gaya putar atau daya putar yang ada di flywheel itu pasti akan lebih rendah daripada daya yang digunakan untuk menggerakkan engine tadi. Karena tadi pasti setiap mesin memiliki efisiensi yang nilainya selalu di bawah 100%. Sulit untuk mencapai 100%, apalagi lebih tinggi, itu mustahil. Kemudian 228 watt, nanti di baterai charger pasti akan ada penurunan efisiensi juga, tinggal 220 watt untuk mengisi yang namanya baterai. Nah, sampai di sini baterai itu berperan penting, ini seperti tampungan. Jadi di sini ada daya 220 watt dilakukan untuk melakukan pengecasan ke baterai membutuhkan waktu yang biasanya ya lama ya, nggak mungkin cuma 1 detik 2 detik, pasti hitungannya menit ataupun jam. Setelah itu baterai yang mengumpulkan energi listrik tadi yang udah dimasukkan ke baterai nanti
disalurkan ke inverter yang ini ya. Kemudian nah, baru dayanya bisa meningkat. Yang awalnya tadi 220 bisa jadi 3,1 kilowatt atau 3100 watt untuk masuk ke inverter. Turun lagi di sini katakanlah jadi 3 kilowatt. Loh, kok bisa meningkat? Bagaimana ceritanya? Katanya daya masuk itu pasti lebih besar daripada daya keluar. Ini sebenarnya karena baterai itu adalah sifatnya kan menampung. Jadi yang awalnya tadi masuk dayanya kecil, tapi karena daya kecil tadi masuk dalam waktu yang cukup lama, dan nanti akan bisa dikeluarkan dalam nilai yang lebih besar lagi. Tapi nanti ada kelemahannya, ada batasannya. Gitu. Jadi kesimpulannya untuk ini mesin yang masnya tadi itu bisa inputnya cuma 250 watt dari motor ini. Tapi dia bisa memutar motor yang lebih besar lagi. Memang bisa. Jadi analoginya seperti ini. Saya memiliki keran, keluarannya kecil. Tapi saya ingin mandi dengan keluaran kerannya itu yang besar. Karena kurang lega rasanya kalau cuma alirannya kecil. Lama gitu, gosoknya gitu ya. Ratanya lama. Maka saya perlu yang namanya tampungan air. Setelah ditampung, ini kalau di bahasa saya ada tandon. Di bahasa tempat lain mungkin ada toren atau ya tampungan air lah ya. Tampung sampai airnya itu banyak. Dan di bawah sini ada keran yang ukurannya jauh lebih besar. Alirannya lebih besar. Bisa nggak saya dapatkan alirannya lebih besar? Bisa, tapi ada batasnya. Kalau yang ini mungkin agak lama. Yang ini ya ngikut tampungan. Kalau tampungannya besar ya nanti bisa lama. Tapi kalau tampungannya kecil pastinya akan lebih cepat habis. Jadi aliran besarnya ya ngikut sama aliran inputnya ini. Gitu. Jadi untuk kali ini ada 3 pertanyaan sebenarnya. Apakah mesin ini benar-benar nyata apa hanya scam? Batasan mesinnya seperti apa? Apakah mesin ini free energy? Ya, kita jawab satu persatu. Yang pertama, apakah mesin ini real atau nyata? Mesin ini adalah real. Tadi sudah dibahas. Mesin ini menerima power supply-nya itu kecil. Dalam arti di sini adalah watt-nya itu kecil. Namun bisa diberikan beban yang lebih besar daripada power supply-nya yang 250 watt tadi. Tapi dia memiliki batasan. Selama kapasitas baterai masih memadai atau masih tersedia, pembebanan melebihi power supply tadi yang 250 watt dapat dilakukan. Kalau misalkan baterainya udah kosong, ya di situ nanti akan aliran maksimalnya ngikut sama power supply. Begitu. Kemudian yang ketiga, apakah mesin ini free energy? Jawabannya adalah bukan free energy. Karena mesin ini hanya mengumpulkan energi yang masuk dalam waktu yang lama. Tadi pengecasan ya. Dan melepaskan dalam waktu yang singkat. Seperti itu. Kalau dibilang dia menghemat listrik bisa atau tidak? Sebenarnya kalau menghemat listrik ya saya sebutnya sih enggak juga sih. Tapi kalau untuk meningkatkan apa istilahnya ya, kemampuan dia untuk menyuplai alat listrik yang lebih besar, jawabannya adalah bisa. Tapi dalam waktu tertentu, tergantung dari baterainya. Oke, gitu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.